Yudit. Perhatikan ayat dan akan kenyataan yang merupakan kehidupan untuk menunjukkan pada perasaan yang dan mengingatkan untuk berarti kehidupan kita seakan berat oleh orang politik tumbuhan atau nanti berdasarkan langsung yang atau membuat ada pada tujuan yang kata-kata yang diucapkan adalah yang Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatih Nurdin. Saya akan membacakan dua materi. Materi yang pertama adalah pengertian teater. Teater adalah jenis kesenian pertunjukan drama yang ditampilkan di atas panggung. Secara spesifik, teater merupakan sebuah drama yang menampilkan perilaku manusia dengan nyanyian dan gerak tari, dilengkapi oleh dialog dan acting. Pementasan strata sosial kemanusiaan juga bisa diartikan bahwa teater adalah pementasan yang diiringi oleh musik, tari, dan gerakan. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Akbani dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang aktor dan penataan. Aktor adalah seorang yang memainkan peran atau karakter dalam sebuah pertunjukan teater. Aktor didefinisikan sebagai orang yang memainkan peran karakter seorang bertujuan untuk menghibur orang dan memberikan kesan yang menarik. Penataan didefinisikan sebagai berkaitan dengan karakter aktor. Jadi penataan itu ada beberapa penataan yang sebagai berikut. Ada penataan suara, penataan tata rias, penataan efek khusus, penataan kostum, dan lain-lain. Tujuan penataan itu mendalami peran khusus untuk aktor dan untuk memperias aktor tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winulku Waryadinata dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang vokal. Vokal adalah suatu intonasi yang sangat penting untuk di dunia teater. Seorang aktor harus mempunyai vokal yang bagus untuk memperjelas suasana, memperjelas
suara, dan untuk memahami peran tersebut. Vokal juga itu ada beberapa macam, seperti vokal tinggi, rendah, dan datar. Itu juga situasinya bisa dipakai beberapa macam peran. Dan lain-lain. Oke. Materi kedua tentang olah tubuh. Olah tubuh dipakai dalam teater untuk memperindah suasana dengan gerak-gerakan yang lincah dan presisi. Ya, presisi. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam olah tubuh, juga meningkatkan stamina dalam tubuh. Olah tubuh juga penting untuk teater karena untuk memperindah suasana itu tadi dan lain-lain juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Angga Yoga dari kelompok 1. Saya di sini akan presentasikan tentang teater musikal. Teater musikal adalah bentuk teater yang menggabungkan lagu, dialog ucapan, akting, dan tarian. Konten emosionalnya humor, patos, cinta, pemeran, serta ceritanya dikomunikasikan melalui kata-kata, musik, gerakan, dan aspek teknis hiburan. Sebagai satu kesatuan utuh, meski teater musikal juga mencakup bentuk teater lain seperti opera, hal ini dapat dibedakan dari kepentingan setara terhadap musik jika dibandingkan dengan dialog, gerakan, dan elemen lain karya tersebut. Sejak awal abad ke-20, karya pertunjukan teater musikal umumnya hanya disebut musikal. Musikal dipertunjukkan di seluruh dunia. Musikal bisa diadakan di film besar, diproduksi barang-barang besar, teater West End dan Broadway di London dan New York City. Sifat intensif yaitu tidak terungkap secara tertulis dalam lakon, yang menjadi warna dasar yang membedakan antara dan warnanya. Ketika sebuah lakon ditulis, maka lakon tidak sekadar memaparkan alur yang bercerita atau mengisahkan istiwa yang dialami fokus mata. Daya yang terselubung dalam sebuah lakon yaitu gagasan sentral dan gagasan dasar. Teater atau misalnya teater adalah salah satu seni bermain peran atau drama yang menyajikan cerita kehidupan nyata atas pentas. Dalam cerita yang disajikan biasanya mempunyai pesan orang yang berkira dan bisa dijadikan pelajaran kehidupan oleh para penonton. Teater adalah cabang seni pada masa itu tahun sebelum Masehi dimainkan di atas altar oleh para pendeta dan salah satu adegannya adalah upacara membeli kurban pada dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 1 bernamakan Ahmad Dafal Madi. Di sini saya ada 2 materi yang akan saya sampaikan melalui presentasi kali ini. Yaitu materi pertama mengenai dokumentasi. Dokumentasi ini sebenarnya adalah sebuah pengabadian ataupun diabadikan melalui alat-alat berupa kamera maupun alat digital lainnya, yang dimana dokumentasi itu akan diarsipkan dan dikenang dari informasi-informasi tersebut. Jika kita kaitkan dengan sebuah pertunjukan seni teater, kita itu sebenarnya ada 3 yang sudah saya jabarkan melalui bahasa saya sendiri. Dokumentasi dalam seni pertunjukan teater itu, yang pertama, bisa dijadikan sebuah iklan atau periklanan yang akan yang itu akan promosi yang akan bisa kita tayangkan di khalayak masyarakat. Dokumentasi kedua ini merujuk pada konteks siaran langsung ataupun dokumentasi pemanggungan, di mana itu akan menjadi sebuah bukti adanya pementasan teater tersebut. Yang ketiga ini
dokumentasi yang sering kita lihat di platform manapun, yaitu dokumentasi yang akan menjadi yang akan kita jadikan film. Jadi dokumentasi dalam konteks film ini sangat rumit karena membutuhkan beberapa teks dan sebuah tim dan kru lainnya. Materi kedua ini adalah tentang persettingan. Persettingan ini sebenarnya bersifat universal. Namun kalau kita mengaitkan dari berbagai pertunjukan seni teater, kita bisa mengambil beberapa contoh-contoh kru dan tim lainnya, seperti adanya penataan pembangunan dan produser sutradara. Di settingan ini kita bisa merencanakan atau membangun akar tema yang akan kita sampaikan, yang akan kita tunjukkan dalam berjalannya seni pertunjukan teater. Ada berbagai tim ya, seperti ini. Yang dari sana itu ada alur, ada naskah, ada ini olah tubuh, olah suara, dan semua yang ada di sini itu kita satukan menjadi persettingan. Jadi persettingan ini sangat penting bagi berlangsungnya pertunjukan seni teater di panggung maupun di teater film yang tidak secara langsung ditampilkan. Lebih banyak mempersettingkan drama teater panggung. Kita itu drama teater panggung itu lebih mudah. Drama teater film itu kita bisa menemukan banyak kerumitan dan persettingan dalamnya. Dari persettingan panggung ini. Jadi kita itu sangat harus memperhatikan persettingan dalam konteks film ini. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Ferdinand Nasrullah dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan materi yang sudah saya tulis dan saya jabarkan. Materi pertama adalah emosi. Emosi dalam teater memiliki peran penting untuk menyampaikan cerita. Aktor menggunakan postur tubuh, intonasi vokal, dan emosi dapat membantu aktor untuk menciptakan koneksi emosional dengan si penonton agar penonton masuk ke dalam teater tersebut. Materi kedua adalah lagu. Lagu dapat membantu menyampaikan emosi dan memperkuat naratif, memajukan plot, dengan dimensi artistik tambahan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Sariati dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang naskah. Naskah merupakan sebuah cerita yang diuraikan dengan urutan, adegan demi adegan, dan dilengkapi dengan keadaan, kata, tempat, dan dialog. Naskah terbagi menjadi 3, yaitu naskah buku, naskah film, dan naskah drama. Sedangkan naskah film ialah sebuah cerita yang menguraikan urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog. Dan begitupun dengan naskah buku. Naskah buku ialah draft karya tulis atau karya gambar yang membuat bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Tujuan naskah yaitu untuk membantu aktor mengetahui apa yang harus dikatakan,
untuk menggambarkan karakter tersebut dengan benar. Saya akan melanjutkan tentang teater boneka. Teater boneka adalah BSO dengan keadaan pementasan cerita yang mengunggah media boneka atau fonet. Dalam pementasan atau panggung, terdapat 3 peran yang diikuti adalah oleh anggota BSO, yaitu MC, puppet, dan UFO. Teater boneka tersebut termasuk teater dinamik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvani Berlian dari kelompok 1 akan menjelaskan materi-materi yang sudah saya tulis, yaitu materi pertama, materi periklanan. Periklanan adalah salah satu alat pemasaran yang untuk mempromosikan suatu barang atau produk dan layanan. Tujuan periklanan yaitu menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan. Ciri-ciri periklanan yaitu isi yang jelas, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bersifat membujuk dan mengajak. Materi kedua yaitu teater barat. Arti teater sendiri yaitu pertunjukan yang ditonton di sebuah tempat. Ada beberapa jenis teater barat, yaitu teater Yunani, teater Romawi, teater Elibis, teater Renaissance, dan teater opera. Opera adalah teater yang diiringi oleh musik dan dialog-dialog yang dinyanyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Adil B, kelas X di KPB. Kali ini saya akan mempresentasikan dua materi. Materi pertama yaitu teater tradisional. Teater tradisional sendiri adalah salah satu jenis teater yang sudah ada sejak lama. Hingga saat ini teater masih terus berkembang di kalangan masyarakat. Keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia kali digunakan dalam seni teater tradisional. Teater yang lahir dan berkembang dan kebudayaan tersebut bisa dibilang sebagai teater tradisional. Teater modern. Dalam buku seni teater karya Alien Waryatunnisa dan Yulia Hendrilianti, teater modern merupakan salah satu seni pertunjukan yang mendapat pengaruh dari teater Eropa atau lebih dikenal dengan sebutan teater barat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang sudah dia presentasikan dari materi berapa materi itu? Banyak. Nah, satu orang dua materi, kurang lebihnya ya inilah yang sudah kita baca dan sudah kita hafalkan dan kita jawab kami, dan kita langsung menuju ke sesi tanya jawab. Izin bertanya untuk Ahmada Palmadi, maksud dari penjelasan setting yang kamu maksud sama penjelasan yang tadi itu maksudnya kayak gimana? Soalnya jadi pendengar kamu sama Aguma agak beda dikit. Ya. Jadi yang saya maksud settingan saya ini nih kayak mencakup segala sesuatu yang direncanakan gitu. Jadi itu dalam semua hal kru tim ini itu tuh ada bagian pokok tema dari persettingan itu. Jadi pokok persettingan itu yang akan mengatur semua kru tim ini. Jadi bukan individu sebenarnya, lebih ke kelompok. Misalnya kelompok vokal itu
ya berkaitan dengan naskah. Itu tuh menjadi satu persettingan sendiri, satu persettingan bersama. Dan kalau untuk pemanggungan, yaitu tuh pemanggungan itu tuh ya dalam satu konteks gitu. Jadi persettingan itu yang merancang semua rutin dan segala sesuatu yang ada di pementasan pertunjukan street theater. Ya, gitu. Izin bertanya untuk Fatih, menurut kamu itu fungsi yang paling penting di dalam sebuah teater itu apa sih? Akan menjawab pertanyaan dari Sani. Fungsi yang paling penting bagi saya adalah fungsi hiburan, karena jika penonton tidak dapat hiburan teater. 3. Izin bertanya untuk Arya, bagaimana cara kita untuk melatih vokal atau olah vokal? Ya. Menjawab dari pertanyaan Rizky, untuk melatih olah vokal kita ada beberapa cara, yaitu dengan suara yang jelas, A, I, U, E, O, dan mencoba nada tinggi. Seperti ya begitulah. Terima kasih. Ya. Izin bertanya untuk Arya, bagaimana cara mengatur olah tubuh yang baik saat tampil di atas panggung teater? Ya. Izin menjawab dari Ilham, bagaimana tadi apa caranya? Bagaimana cara mengolah tubuh yang baik saat Olah tubuh yang baik, olahraga. Terima kasih. 3. Izin bertanya untuk adik kamu fungsi musik dalam seni teater itu apa? Izin menjawab pertanyaan dari Sasa. Musik menurut saya adalah permainan yang sangat permainan yang sangat dikenal banyak orang yang dapat membantu kita dalam teater. Kenapa aku tidak boleh memandangmu? Ya, 2, 1. Kenapa kau marah ketika aku memandangmu? Ya. Izin menjawab ya, buat apa nanti ditanya? Buka lo! 3.